Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel IBI Bandar Kacer. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan menunjukkan burung yang sering turun ke bawah. Tuh lihatin, burung ini memang giras teman. Ini kalau ditemuin burung itu ngadu, terus sering turun ke bawah gitu ya, sambil buka ekor, sambil ngefly, itu dia sering turun ke bawah. Terlihat kotorannya tuh agak terinjek-injek ya tuh. Karena indikasi burung yang sering turun ke bawah itu nggak harus kita lihat ketika diadu ya, maksudnya nggak harus dicoba diadu dulu burung itu terus kelihatan, oh burung ini ternyata penyakitnya sering turun ke bawah gitu ya, sering turun ke bawah gitu. Terus akhirnya kita tahu kalau burung itu turun ke bawah. Jadi kalau kita tuh sebenarnya kalau mau merawat burung terus kita mau mencoba di lapangan itu sebelumnya kita tuh sebenarnya mengamati burung itu di rumah saja ya. Karena kalau burung yang sudah kita coba di lapangan itu malah nambah frustasi gitu ya. Nambah kita nanti akhirnya males merawat burung. Karena aduh burung ini nggak mau kerja, cuman pengen kerjanya, lihat kerjanya aja belum kerja gitu ya. Jadi kalau bisa itu kita tuh bawa ke lapangan, burung mau dicoba, walaupun sekelas alat berat, apa segala macam ya. Itu kita meyakini burung kita ini minimal kerja lah ya, menghibur gitu ya, walaupun nggak juara gitu. Nah, begitu kita melihatnya itu indikasinya di rumah aja bisa gitu kan kawan ya. Seperti contoh, saya burung ini nih yang giras ini ya. Saya yakin burung ini kalau dibawa lapangan, dia juga ya kan kinerjanya seperti itu, turun-turun ini ya. Oke, mungkin bisa saya agak jauh ya. Oke, akan saya jauh. Mungkin kalau burung ini takut, mungkin karena takut ya, gitu. Ini akan saya lihat agak jauh nanti. Ini burung itu nanti ya tetap aja dia gelisah itu ya. Tuh, nggak nyaman, ekornya sedikit agak nyiblek-nyiblek ke atas begitu. Itu sering dia turun ke bawah kalau di dalam kerodong juga dia itu. Sering nempel jeruji, tuh kan. Jauh ini padahal kan, tuh. Itu mengindikasikan dia kan dengar suara burung lain itu. Dia turun ke bawah. Oh, itu pernah saya mencoba hal seperti itu. Apa mungkin dia ke bawah itu kan saya iseng-iseng, mungkin kurang fooding gitu ya, kurang fooding, tak berikanlah fooding banyak. Ternyata dia semakin ke bawah kan kawan, malah semakin nggak enak gitu ya, semakin sering turun ke bawah begitu. Nah, jelek begitu ya. Kalau di kerodong itu kedengaran itu kan, ada ke karpet itu kan, nah sering turun ke bawah. Nah kadang-kadang juga sering, nah itu begitu. Nah terus kita juga pernah, saya juga ya, burung itu karena dia itu turun ke bawah, oh mungkin EF-nya kebanyakan, kurang banyak, tak kasih banyak, ternyata enggak juga kan kawan. Ternyata tetap aja dia malah lebih parah menurut saya turun ke bawahnya. Nah iseng-iseng itu semuanya pernah tak coba semua kan kawan ya. Terus oh mungkin ini kalau EF-nya kebanyakan mungkin kurang mandi gitu ya. Pernah tak coba kawan-kawan, tak mandikan tuh sehari 2 kali tanpa penjemuran begitu. Tak lihat masih parah juga kawan-kawan. Ibaratnya itulah kadang-kadang yang buat kita tuh frustasi kan begitu. Kita udah pernah mencoba begini, pernah begitu, pernah, cuman hasilnya ya nggak ada gitu kan ya, nggak ada hasil yang ya memuaskan begitu ya. Pernah juga tak coba, oh mungkin foodingnya kemarin fooding tak tambahin jadi parah, tak kurangin begitu ya, tak kurangin jadi makan semuanya 10 tak kasih 5 gitu aja, 5 atau berapalah pokoknya saya turunin gitu ya, terus saya jemur. Ternyata tidak juga kan kawan, itu juga masih ini, masih tetap aja turun-turun. Itu dulu kalau burung saya itu penyakit seperti ini, itu burung muda saya dulu juga iya ya, ini juga burung muda. Dulu burung muda saya itu yang namanya racun hitam tuh ya, punya dokter Surya itu ya. Itu kan burung saya juga itu dulu, racun hitam tuh. Itu penyakitnya seperti ini kawan-kawan. Nah, akhirnya setelah tak pelajarin, tak perhatikan begitu ya. Jadi burung sering turun ke bawah. Nah, itu burung turun ke bawah seperti itu. Itu kalau diadu juga seperti itu kan kawan. Itu ternyata harus sinkron kan kawan. Jadi seperti ini maksudnya.
bener kita sudah memberikan penjemuran yang maksimal, cuman extra fooding jangkriknya atau extra fooding yang lain lah ya, anggap aja jangkrik gitu loh, jangkriknya kebanyakan, dia juga masih kawan-kawan masih seperti itu. Jadi harus semuanya itu harus pas sinkron gitu ya. Nah ketika dijemur tanpa dimandi-mandikan ya hasilnya sama kawan-kawan begitu ya, nanti justru malah dia lemes, akhirnya burung itu lemes. Nah akhirnya ketemunya seperti ini kawan-kawan kalau tak perhatikan. Jadi extra fooding itu kalau burung yang masih turun-turun baik gini ya, ini untuk kondisi burung gacor loh ya, nanti burung yang udah ngadu loh ya gitu. Nanti kawan-kawan burungnya belum gacor aja udah disamain enggak, ini burung yang udah ngadu, yang udah gacor ya, itu ketemunya akhirnya burung itu cuma tak kasih ekstra fooding pagi aja kawan, pagi 2 maksimalnya 3, itu cuma 2 jangkrik yang ukuran sudah gede itu ya, 2 tak mandikan, habis tak mandikan tak jemur kenceng kawan, tak jemur kenceng, setelah tak jemur kenceng full krodong sampai besok pagi nggak tak buka-buka. Nah saya konsisten perawatan seperti itu. Nah paling ditambah lagi nanti kalau itu diumbar lah ya, diumbar seminggu 2 kali atau sekali, akhirnya burung itu dia sembuh kawan-kawan yang dari dia sering turun ke bawah begitu. Nah itu menurut saya burung turun ke bawah itu burung gak nyaman, burung kurang sehat gitu ya, kurang fit. Kadang-kadang kalau kita ngomongin sehat, burung sehat harus dijor jangkriknya, harus di apa tuh ya, nggak pasti kayak gitu kan kawan, nggak begitu kawan-kawan ya. Jadi dia itu maksudnya itu harus pas gitu ya, asupannya, mandi dan jemurnya harus pas, dan akhirnya burung itu nanti dia nyaman, dia akhirnya nyaman, nggak mau turun ke bawah, dan juga ketika diadu pun ya dia enak itu ya, dia lebih tenang kan. Kalau burung itu tuh liatin ada suara burung, dia nampar, dia balik lagi terus turun ke bawah tuh seperti itu mengindikasikan ya seperti itu ya. Jadi kita belum pas dalam merawatnya. Jadi memang sulitnya merawat burung itu seperti ini, dan saya sadar ya kawan-kawan ya, jangan mencari, intinya sabar lah menurut saya, ini sabar. Ini hanya pengalaman saya ya, ketika saya mencari burung yang sering turun ke bawah itu ketemunya akhirnya seperti itu. Mungkin kalau ada kawan-kawan lain yang punya persepsi lain atau bagaimana ya bolehlah coba. Teman kalau saya sendiri itu memang saya atasin ya kalau burung, maksudnya tidak saya kasih jebak-jebakan begitu kalau burung yang sering turun ke bawah. Ini burung ini kalau diadu udah enak kan kawan, tarung materi keluar semua itu, cuman ya sering turun ke bawah, bukan saya kasih bola apa enggak, karena menurut saya itu kelemahan burung itu. Jadi tidak saya tanggulangi dengan sebuah hal seperti itu, tapi saya akan lebih mencari ke titik, saya meyakini hanya burung-burung yang nggak kerja kurang maksimal itu cuman kesehatan aja yang kurang itu loh. Jadi perawatan kita tuh ada yang nggak benar begitu. Jadi saya mencari titiknya di mana kalau bisa itu burung ini ya kerja enak dipandang tanpa ada ranjau-ranjau begitu. Bukan berarti saya anti ranjau begitu, enggak ya, cuman saya hanya ingin tahu aja loh begitu. Sebenarnya tidak harus pakai ranjau, ternyata burung itu bisa begitu. Jadi nggak harus dikasih bola, cuman kalau kita mau mengotak-atik lagi gitu, apalagi burung yang sudah tarung ya begitu ya. Oke, mungkin cukup sekian kawan-kawan ya untuk pengalaman saya, berbagi pengalaman tentang burung yang sering turun. Mungkin kawan-kawan kalau ada pengalaman lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Yang penting kita berkomentar dengan yang sopan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.